Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elif Nasihatul Mazia, NIM 190304023 dari Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Bersama teman saya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Koizal Syari Musidin, NIM 190304024 dari Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Nama saya Agus Maulana Ramadan. yang pertama yakni definisi penciptaan model bisnis. Model bisnis sendiri memiliki definisi yakni sebuah konsep dasar tentang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, model bisnis dapat membantu tentang bagaimana organisasi bisnis dapat dibangun agar nantinya organisasi tersebut dapat membantu bisnis kita terus maju ke depannya. Sedangkan secara eksternal, model bisnis dapat membantu menentukan manfaat apa yang telah kita berikan kepada konsumen dan juga bagaimana cara memperoleh laba dari usaha tersebut. Dengan menentukan model bisnis yang tepat, usaha yang akan Anda bangun akan memiliki tujuan yang jelas. Anda juga jadi tahu konsumen yang akan menjadi target pasar Anda dan juga bisnis proses apa yang akan kalian ambil. 2. 9 kanvas model bisnis. Yang pertama yakni value proposition. Value proposition yakni manfaat apa yang kalian berikan kepada konsumen kalian lewat bisnis kalian. Yang kedua yakni customer segmentation. Siapa saja konsumen target pasar Anda. Yang ketiga yakni channel. Media apa yang kalian gunakan dalam mensupport bisnis kalian. 4. Customer relationship. Customer relationship yakni bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan konsumen Anda. 5. Revenue stream. Revenue stream yakni sumber penghasilan usaha Anda. Yang keenam ada Q research. Q research yakni sumber daya apa yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan. 7. Yakni ada Q activities. Q activities adalah semua kegiatan bisnis yang Anda lakukan. Yang kedelapan yakni partnership. Partnership adalah rekan kerja yang dapat membantu bisnis Anda agar dapat berjalan. Dan yang terakhir yakni cost structure. Cost structure adalah semua biaya pengeluaran yang Anda butuhkan dalam bisnis Anda. 3. Model bisnis berdasarkan proses produksinya. Yang pertama ada manufaktur. Dalam model bisnis ini, Anda memproduksi dan juga memasarkan sebuah produk bertujuan untuk mendapatkan sebuah laba. Biasanya, produksi barang yang dihasilkan menggunakan mesin produksi. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang produksi manufaktur yakni Apple dan juga Nike. Kedua perusahaan ini memproduksi serta memasarkan sendiri produk yang dihasilkan kepada konsumen secara langsung. Yang kedua yakni distributor. Sesuai dengan namanya, distributor merupakan model bisnis yang hanya mendistribusikan sebuah produk saja. Dengan artian, produk yang dijual bukan merupakan produk buatan mereka. Contoh saja perusahaan PT TAM. PT TAM merupakan perusahaan distributor yang bergerak dalam bidang ponsel, di mana dalam distributor ini keahlian yang dibutuhkan adalah dapat menjalin kerjasama dengan baik, baik itu kerjasama dengan perusahaan manufaktur ataupun dengan beberapa supplier yang akan mensuplai barang dari distribusian tersebut. Yang ketiga yakni retailer. Retailer merupakan model bisnis yang dimana produk yang mereka jual kembali merupakan produk yang mereka ambil dari distributor. Contohnya saja perusahaan yang bergerak di bidangnya yakni Indomart, Alfamart, Alfamidi, dan sebagainya. Ketiga perusahaan ini merupakan contoh dari model usaha retailer, di mana mereka mengambil produk mereka dari distributor kemudian mereka jual kembali. Yang keempat yakni franchise. Model ini lebih sering dikenal dengan istilah waralaba, di mana saat ada seseorang yang ingin memulai suatu bisnis, maka orang tersebut tidak harus membuat bisnis dari awal. Cukup dengan menggunakan model tertentu dari brand-brand tertentu. Tentunya dengan membayar kompensasi atas kerjasama yang telah dilakukan. Salah satu contohnya yakni McDonald atau lebih sering kita kenal dengan McD. Kelima yakni white label. Model bisnis ini hampir sama seperti franchise. Namun bedanya pada white labeling Anda bebas menggunakan brand Anda sendiri. Biasanya perusahaan yang menawarkan jasa white labeling ini akan menjual produknya hanya ke reseller, bukan ke konsumen akhir.
Salah satu contoh perusahaan besar yang menggunakan jasa white labeling yakni Foxconn yang membuat produk elektronik ke berbagai distributor, salah satunya adalah Apple. 4. Model bisnis berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada brick and mortar. Model bisnis tradisional yang menjual barang dan jasa melalui toko fisik. Artinya, transaksi yang digunakan ke konsumen akhir melalui tatap muka secara langsung. Biasanya dilakukan oleh distributor, produsen, dan sebagainya. Salah satu contoh dari brick and mortar adalah SPBU dan toko kelontong. 2. Yakni e-commerce. E-commerce atau lebih sering kita kenal dengan istilah toko online adalah model bisnis yang dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online. Model bisnis ini adalah perkembangan dari model bisnis sebelumnya yakni brick and mortar, di mana pada model bisnis ini para penjual tidak perlu menggunakan toko fisik, cukup dengan media sosial yang ada, seperti contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Yang ketiga yakni bricks and clicks. Model bisnis ini sebenarnya gabungan dari kedua model sebelumnya, yakni e-commerce dan juga bricks and mortar. Model bisnis ini adalah suatu usaha di mana secara bersamaan memiliki toko online dan juga toko offline. Salah satu contoh dari bisnis ini adalah bisnis fashion, bisnis obat-obatan, dan sebagainya. Tujuannya yakni memudahkan berbelanja secara online dan juga tetap mempertahankan belanja secara offline. 4. Yakni marketplace. Marketplace adalah sebuah model bisnis di mana memfasilitasi penjual dan pembeli secara online menggunakan platform atau website khusus milik pihak ketiga. Salah satu contohnya yakni ada Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Yang kelima yakni dropship. Dropship adalah salah satu model bisnis secara online, di mana Anda hanya menjualkan produk pihak lain kepada konsumen melalui toko online Anda. Anda tidak membutuhkan modal yang besar, bahkan Anda tidak membutuhkan modal sama sekali, dan juga Anda tidak membutuhkan toko untuk menjual produk-produk Anda. Terakhir yakni afiliasi. Model bisnis ini hampir sama dengan dropship, yakni sama-sama menjual produk dari pihak lain. Namun bedanya, afiliasi lebih berperan dalam upaya promosi agar konsumen tertarik kepada produk tersebut. Pendapatannya pun berasal dari komisi penjualan produk tersebut. 3 model bisnis. Yang pertama, model bisnis berdasarkan strategi harga. Ada Razor Blade, yaitu strategi di mana produk utama berharga murah bahkan gratis, namun produk pendukung berharga lebih tinggi dan digunakan untuk mendapatkan laba. Ada Reverse Razor Blade, yaitu memberikan harga produk utama yang cukup tinggi tapi memberikan banyak keuntungan konsumen dalam menggunakan produk pendukung. Ketiga, ada Nickel and Dime, yaitu menjual sebuah produk utama dengan harga terjangkau sekaligus menawarkan berbagai fitur tambahan. Yang kedua adalah model bisnis berdasarkan interaksi konsumen. Ada High Touch, yaitu jenis model bisnis seperti ini memerlukan banyak interaksi dengan konsumen dalam aktivitasnya. Pastikan sumber daya manusia Anda berkualitas sehingga memberikan hasil yang terbaik. Ada juga Low Touch, yaitu model bisnis yang tidak begitu banyak membutuhkan interaksi dengan konsumen. Model bisnis yang ketiga yaitu berdasarkan strategi produk. Ada Blue Ocean Strategy, model bisnis yang menciptakan produk baru dengan market yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menghindari persaingan. Selanjutnya rental bisnis, yaitu bisnis rental. Ada juga peer to peer, yaitu didasari dengan sebuah kemitraan menggunakan platform tertentu yang mempertemukan supply and demand. Ketiga, ada social entrepreneurship, disebut juga sebagai one for one, akan menyumbangkan satu produk ke produk yang membutuhkan atas setiap satu penjualan produk berhasil. Itu 3 model bisnis berdasarkan strategi harga, berdasarkan interaksi konsumen, dan berdasarkan strategi produk. Di sini saya akan menerangkan model bisnis berdasarkan kemitraannya. Yang pertama, bisnis to bisnis, dan disebut B2B. Istilah B2B semakin populer akhir-akhir ini, sering dengan perkembangan model bisnis online atau e-commerce. Yap,
B2B adalah salah satu model bisnis suatu perusahaan yang berfokus pada penjualan produk dan layanan untuk perusahaan lain, bukan untuk konsumen individual. Konsep mudahnya dalam menjalankan usahanya, perusahaan B2B berorientasi untuk mendukung perusahaan lain melalui produk dan layanan yang dimilikinya. Beberapa produk atau layanan yang paling umum ditawarkan oleh perusahaan B2B yaitu bahan baku produk cadangan, jadi layanan konsultasi bisnis, layanan pemasaran, dan layanan pengembangan web. Yang kedua, ada business to customer yang bisa disebut dengan B2C. Apa itu B2C? Istilah business to customer yang disebut juga B2C mengacu pada proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara pelaku bisnis dan konsumen yang merupakan pengguna akhir dari produk atau layanannya. Sebagian besar perusahaan yang melakukan penjualan secara langsung ke konsumen dapat disebut sebagai perusahaan B2C atau dengan disebut business to customer. B2C menjadi sangat populer selama .com boom dan akhir 1990-an, di mana saat itu digunakan terutama untuk merujuk ke pengecer online yang menjual produk dan layanan kepada konsumen melalui internet. Sebagai model bisnis to customer berbeda signifikan dari model bisnis to bisnis yang mengacu pada perdagangan antara dua atau lebih bisnis. Yang ketiga ada business to customer to business. Customer to business adalah transaksi atau kegiatan pemasaran lainnya yang berasal dari konsumen dan diarahkan ke bisnis. Ini biasanya sering kita lihat di saluran pemasaran online, meskipun tidak selalu. Internet memfasilitasi konsumen kemampuan lebih baik untuk bertransaksi dengan bisnis secara efektif dan efisien dibandingkan dengan apa yang biasanya dimungkinkan melalui saluran transaksi tradisional. Yang keempat ada customer to customer yang disebut juga dengan C2C. Customer to customer adalah model bisnis yang melibatkan transaksi antara konsumen, misalnya dalam perdagangan, konsumen menjual barang ke konsumen yang lain. Contoh, pasar tradisional membutuhkan hubungan bisnis dengan pelanggan, di mana pelanggan pergi ke bisnis untuk membeli produk atau layanan. Dalam pasar pelanggan ke pelanggan, bisnis memfasilitasi lingkungan di mana pelanggan dapat secara dengan harga murah. Ada model-model bisnis. Model bisnis yang pertama, multi level marketing atau biasanya disebut juga dengan MLM. MLM merupakan bisnis yang strategi penjualnya memiliki jenjang atau sistem jaringan sesuai urutan pendaftaran, sehingga ada istilah upline dan downline. Biasanya upline bertugas sebagai supervisor dan mencari downline sebanyak-banyaknya agar penghasilan berlipat-lipat. Terus yang kedua adalah crowdsourcing, adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendapatan dari sekelompok orang dalam jumlah yang banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan
ketersediaannya orang-orang dalam bentuk besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Terus yang ketiga ada agensi. Agensi adalah merupakan perusahaan yang di dalamnya menyediakan jasa untuk suatu proyek yang menghubungkan dengan industri kreatif dengan melakukan pemasaran, pengembangan branding suatu produk ataupun periklanan untuk klien. Dengan bantuan agensi, waktu pengerjaan akan lebih hemat karena dikerjakan oleh tim profesional. Jenis-jenis agensi ada agensi advertising agency dan marketing agency. Kedua, terus manfaat model bisnis. Yang pertama, bisa mengetahui target pasar bagi penjual produk, itu sudah pasti. Yang kedua, memahami produk yang harus diciptakan. Yang ketiga, bisa mengetahui strategi bisnis yang harus dijalankan. Dan yang keempat, menginspirasi persaingan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.